Halo peserta di Logame Academy, ketemu lagi dengan saya Restia dan Yoma. Nggak kerasa kita udah masuk ke review minggu ke-12 ya. Oke, jadi tinggal satu minggu lagi. Tinggal satu minggu lagi nih. Cepet ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan nge-review 2 tugas dari topiknya product launch ya. Jadi di sini tugasnya itu adalah masih membuat berkutat form dengan survei. Mastery yang ini yang masih menggunakan mastery yang Sweetest Fruit Jelly Quest Saga. Nah, itu membuat Google Form atau form builder lain yang berisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi yang satu ingin mencari tahu background dari pemainnya, yang kedua behavior spending atau membeli item di suatu game seperti itu, dan yang ketiga pertanyaan seputar game mastery yang sedang dikembangkan. Nah, sekarang langsung kita lihat contohnya aja. Oke. Ini ada jawaban dari M Noval. Kalau dari sini mungkin yang paling kurang itu dan yang paling penting nama. Nah betul nama. Ini harusnya nama, terus usia juga bagusnya pakai range saja sih, karena kita nggak butuh detail pas banget. Biasanya di range kayak remaja itu ya 15-19, terus 20-25 gitu. Status oke, walaupun mungkin kalau di game nggak terlalu itu sih ya. Iya, penting-penting nggak penting tapi bolehlah ditanyakan. Boleh di-include buat ini. Pekerjaan, oke. Pelajar, mahasiswa, karyawan, swasta, ibu rumah tangga. Mungkin bisa ditambahin others kali ya. Others kalau dia. Kalau misalkan ada pekerjaannya yang nggak masuk ke dalam situ. Sultan gitu misalkan. Sultan, oke. Pendapatan atau uang saku. Oke, ini jelas ya itu per apa ya maksudnya? Mungkin kalau misalkan rupiah terlalu kecil, cuman kalau dolar kayaknya kurang relevan. Iya, terus itu apakah pendapatan per hari atau per minggu atau per bulan atau per tahun kita juga belum tahu. Iya, bagusnya di detailin sih emang pendapatan per bulan. Paling enak sih emang per bulan ininya. Lebih gampang. Terus range-nya biasanya batas bawahnya mungkin di bawah UMR, terus UMR baru ininya sih. Games yang sering Anda mainkan boleh isi lebih dari satu. Oke, ini sih masuk ke behavior sih, masih oke lah. Berapa lamakah durasi Anda bermain game dalam sehari? Oke. Seberapa sering Anda? Oh, ini redundant juga sih. Harusnya bisa pilih lebih bagus yang ini aja sih. Berapa durasi Anda bermain? Berapa bisa lamanya? Juga kalau misalkan ingin tahu sebenarnya dia dalam 1 minggu bermain berapa kali, tapi kata-katanya jangan sering, kadang-kadang jarang, tidak pernah, karena itu sangat-sangat subjektif ya. Lebih baik kalau misalkan dituliskan 1-2 kali seminggu misalkan halnya seperti itu. Betul. Apa alasan Anda untuk membeli sebuah game? Oke, ini bagus, masih masuk acceptable. Terus, apakah Anda sering membeli item dalam sebuah game? Oke. Ini masih subjektif juga, opsi-opsinya sering, kadang-kadang jarang, tidak pernah. Nah, ini lebih bagus kalau misalkan dipakai misalkan berapa uang yang Anda keluarkan per bulan gitu untuk sebuah game, spending di dalam game gitu, game apapun, total dari semua game yang dia mainkan seperti itu misalkan. Oke, apakah Anda tertarik untuk memainkan game yang sedang kami kembangkan? Ini mungkin kalau misalkan terkait pertanyaan seputar game ini masih terlalu awang-awang gitu ya. Kurang detail. Kurang detail. Mungkin bisa lebih dini lagi sih. Kayak gimana? Kan pasti dia udah main kan, terus dikasih survei. Nah, mungkin gimana pendapat dia tentang produknya, kayak dari segi artnya rate-nya berapa, terus dari segi desainnya rate-nya berapa, stake-nya, levelnya, tingkat kesulitan levelnya, kan ini kita ada 10 level, bisa didetailin lagi level 1 tingkat kesulitannya seberapa kayak gitu, terus dari segi kemudahan penggunaan gitu misalkan, terus terakhir kali dia main sampai di level berapa gitu misalkan, itu juga bisa lebih didetailkan lagi gitu ya. Oke, ini submit. Berarti sudah ini ya. Sudah selesai. Oke. Nah, kita lihat satu lagi. Ini survei dari Bigi Asmara. Oke, survei Sweetest Fruit Jelly Quest Saga. Panjang juga ya. Sini ada nama lengkap. Iya, usia. Nah, sudah menggunakan range. Menggunakan range kayak gini.
Status perkawinan mungkin ini sih ya yang enggak. Kenapa harus nanya janda atau duda? Janda atau duda. Ya mungkin kalau surveinya Tinder ya oke, tapi kalau game kayaknya kurang relevan. Pekerjaan mungkin bagusnya di itu kayak tadi ya, kayak punyanya Naufal di breakdown dulu apa aja. Terus sama adulternya. Ini baru keinget lagi. Karena ini kan gamenya itu game puzzle seperti itu, ada bagusnya kalau misalkan kita bisa ngefilter mana sih audiens yang perempuan sama laki-laki, ya nggak sih? Betul. Soalnya biasanya kalau game-game seperti ini banyakan ini dimainin sama ibu-ibu, walaupun nggak juga sih sebenarnya, tapi ya untuk agar tahu aja mungkin ada behavior yang berbeda antara ibu-ibu sama bapak-bapak gitu misalnya. Oh bisa ya, mungkin dari tampilan kan kita juga bisa ke arah yang dominan mainnya. Disesuaikan pekerjaan, pendapatan per tahun. Nah ini oke, dibikin lens kayak gini. Games yang dimainkan, oke, buat behavior si pemainnya. Durasi bermain setiap harinya lebih sejam kurang. Oke, ini masih masuk juga. Seberapa sering bermain game? Nah, maksudnya seperti ini lebih enak dan lebih bisa dihitung di-track gitu. Atau kok bisa juga buat nge-track sehari berapa kali login, itu juga bisa jadi pertanyaan terpisah sih. Pernahkah membeli produk dari sebuah game, DLC, game, koin? Oke. Untuk next kita isi. Kita harus isi dulu ya, bentar ya. Selain nama lengkap, mungkin kalau misalkan mau nanya-nanya lagi lebih lanjut terhadap si yang mengisi surveinya, bisa juga kita minta kontak dari pengisi surveinya gitu. Buat mungkin email atau nomor telepon sih buat ininya. Buat nanya-nanya lebih lanjut. Biasanya kan kalau dari sini terus dicari mana yang cocok, itu buat diadakan survei lebih lanjut atau ngadain FGD focus group discussion. Jadi kayak yang target marketnya itu dikumpulin, terus kita tanya-tanya biar dapat data yang lebih proper sih dari situ. Iya. Oke, jika pernah, berapa dana yang bisa atau pernah dihabiskan untuk membeli produk tersebut? Ini lanjutan dari pertanyaan yang tadi ya. Oke, ini juga pakai range jadi cukup. Mungkin rupiahnya sih di ini biar. Oh, kalau mau sih sebenarnya bisa pakai yang tadi, jadi ditanyakan berapa per bulannya gitu, untuk melihat apakah dia itu punya budget bulanan khusus untuk bermain game atau ya sesekali aja gitu dia belinya. Oke, ini apa alasannya? Ini juga pertanyaan cukup bagus sih, karena kita jadi bisa tahu apa sih yang alasan mereka buat beli sebuah IAP dalam situ. Jadi kita bisa ngeset IAP-nya based on kebutuhan mereka sih, kayak misalkan extra score gitu, atau bonus score, atau skin mungkin. Nah, jadi kita bisa fokusin di situ developernya. Apakah Anda berencana untuk membeli produk lainnya dari game tersebut? Nah ini masih kurang tahu apa relevansinya sih ya. Masih kurang ini sih. Kayak kalau misalkan jawab iya terus kenapa? Kalau jawab tidak terus kenapa? Next. Terus berapa lama? Oh ini udah masuk tentang si gamenya. Sip, ini bagus juga sih, ada keterangan berapa lamanya. Atau mungkin bisa dibikin hari juga ya, daripada jam. Apakah Anda puas? Nah ini bisa dibikin skala 1 sampai berapa? Skala rating. Berapa skor yang akan Anda berikan? Nah ini juga mendingan pakai apa namanya yang ratingnya itu. Jadi tinggal pilih di mana. Nah ini juga sebenarnya bisa didetail lagi ya. Maksudnya ini kan kayak skor keseluruhan gitu. Nah selain skor keseluruhan kita juga perlu menilai skor dari komponen-komponen dari gamenya. Misalkan tadi UI, tingkat kesulitan dari gamenya, seperti itu musiknya juga bisa untuk nilai. Apakah Anda akan merekomendasikan game ini kepada rekan Anda? Ini cukup menarik juga sih. Boleh. Apakah Anda beri kritik? Oke, ini feedback ya. Sip, ada lagi. Oh, udah submit. Oke. Ya, paling kalau misalkan dari overall jawabannya, mungkin rada kurang detail di bagian ini aja sih. Pertanyaan seputar game mastery yang sedang dikembangkan. Karena biasanya kan kita ngasih survei itu buat keperluan kita development rencana ke depan kan kayak gimana. Nah, jadi bagus sih dibanyakin pertanyaan ya tentang si gamenya, kayak yang tadi Setia bilang tadi, artnya gimana, terus difficulty-nya. Nah itu nanti kita kumpulin datanya, terus kita bikin keputusan sesuai data itu, kayak
oh ternyata artnya nih yang masih jelek, kita coba naikin artnya, kita ganti art style-nya atau gimana. Nah, terus ngeganti art style-nya juga kita bisa based on data survei yang ini. Kayak tadi kan ada usia sama pekerjaan, mungkin kalau ada male female juga lebih oke lagi. Nah itu bisa kita ituin, oh ternyata cara survei dari sekian orang sampel, banyakkan orang yang main itu ya misalkan ibu-ibu tadi, ibu rumah tangga. Nah itu kita bisa bikin art style-nya sesuai dari sesuai yang gimana ibu-ibu rumah tangga inginkan. yang disukai oleh perempuan gitu misalnya. Atau mungkin kalau pelajar laki-laki yang lebih macho gitu-gitu. Nah itu banyak sih data yang bisa kita cari dari form survei yang buat buat kita ngedevelop ke depannya ya. Dan form survei ini sebenarnya juga untuk memfilter tadi ya, kalau misalkan ada detail target market perempuan, laki-laki, usia gitu, untuk ngefilter intensi kita awalnya itu untuk siapa gitu. Jadi misalkan ada yang aneh nih, tiba-tiba ada yang minta, oh saya ingin temanya dark misalkan seperti itu, kita bisa cross check lagi apakah si orang tersebut itu memang termasuk target audiens kita atau bukan. Validasi target marketnya ya. Betul. Mungkin kalau survei juga baiknya di awal kita kasih tahu sih, terima kasih sudah mau ngisi survei, surveinya kira-kira bakal makan waktu berapa menit itunya. Itu biar si orang juga kebayang sih, takutnya jangan sampai kepanjangan surveinya, sama jangan sampai kedikitan ya. Proporsinya harus dipasin. Oke. Jadi berikut feedback-feedbacknya sudah disampaikan. Jadi semoga teman-teman yang belum mengerjakan juga bisa terbantu dengan adanya feedback kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode terakhir, yaitu episode di minggu depan. Oke, dadah.